Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya nikmatul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini, dan insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid Jami' Baitur Rahman ini beserta keluarga kita, anak, istri, cucu kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi, khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtithalul awamirihi wa ijtinabu nawahi. Kita berusaha memaksimalkan ibadah kita kepada Allah dan menjauhi segala macam yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada Jumat kali ini di tanggal 4 Sya'ban, khatib ingin mengingatkan kita tentang 4 peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban, agar kita sama-sama merenung, agar kita sama-sama mempersiapkan. Karena masih di awal bulan Sya'ban, maka apakah yang harus kita persiapkan dan kita jalankan di bulan Sya'ban, dan lalu kita akan mempersiapkan untuk masuknya bulan mulia, yakni Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama, peristiwa yang terjadi pada bulan Sya'ban adalah perpindahan yang namanya kiblat. Ketika Rasulullah SAW pada bulan Rajab diberikan ujian yang begitu hebat, ujian kehilangan 2 sosok yang amat sangat beliau cintai. Paman beliau meninggal dunia, sedangkan paman beliau adalah orang yang selalu membela beliau ketika dalam berdakwah. Rasul dihina, dicaci maki, dilempari, bahkan mau dibunuh, dijaga oleh pamannya Abu Thalib.
Pada zaman saat ini orang berdakwah sangat-sangat nikmat, dihargai oleh jamaah. Kadang dijemput, diantar. Zaman Rasulullah, ketika Rasulullah berdakwah, perih Rasulullah dalam berdakwah, mengeluarkan darah. Sambil ketakutan Rasul berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, 2024 pertengahan Desember saya ingin mengisi kajian Ahad subuh. Berangkat saya dari rumah ke Cilodong, Masjid Nur Mainah. Lalu tiba-tiba jam 4 subuh saya ditabrak. Hancur dengkul saya. Menurut terapis kalau dibawa ke rumah sakit dipotong kaki saya. Karena hancur, tulangnya hancur. Kemungkinan tidak akan bisa kembali berjalan. Tapi kuasa Allah dengan 1000 orang yang menengok saya, 100 DKM masjid termasuk Masjid Jami Baitur Rahmah mendoakan, mensupport. Alhamdulillah di bulan Juli saya sudah bisa berdakwah kembali keliling masjid di kota Depok dan di Jakarta. Bahkan kajian-kajian sudah mulai mengisi rutin, termasuk di Masjid At-Tohir tiap malam Ahad keempat. Kenapa begitu hebatnya doa yang dipanjatkan? Lalu kita ketika mau berdakwah mendapat ujian, kalau kita mau merenung, ujian kita begitu kecil. Karena Rasulullah ketika berdakwah ujiannya nyawa. Ujiannya nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berjuang, habis hartanya Siti Khadijah. Siti Khadijah orang yang kaya raya, habis hartanya untuk perjuangan dakwah di jalan Allah. Maka dua sosok ini meninggalkan Rasulullah, maka tahun itu dinamakan Amul Hazmi, tahun kesedihan. Dan memang kata Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang bernafas, setiap makhluk yang punya nafas pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tapi bukan itu masalahnya. Ayat selanjutnya, wa nabluukum, dan aku uji kalian sebelum kalian meninggal dunia, bisyarri wal khairi fitnah, dengan ujian keburukan dan ujian kebaikan. Itu semua adalah fitnah. Wa ilaina turja'un, dan semua akan kembali kepadaku, kata Allah. Kalau kita merasa mendapatkan ujian keburukan, ujian musibah, saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Kalimantan mendapati ujian banjir, begitu hebatnya. Ketika kita sabar dalam menghadapi ujian, maka Allah akan berikan hadiah. Seperti Rasulullah SAW mendapatkan hadiah yang namanya sholat pada bulan Rajab. Ketika beliau diuji kehilangan dua sosok yang sangat mencintai dan menjaga beliau. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bukan hanya itu. Allah kembali memberikan hadiah kepada Rasulullah. Ketika itu kiblat masih berarahnya ke Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina, di Masjidil Aqsa. Lalu Rasulullah ketika 1 tahun 4 bulan setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah melamun, sering melihat ke langit, bermohon kepada Allah agar tempat arah kiblat itu menjadi ke Mekah, ke Ka'bah. Lalu akhirnya Allah menerima doanya Rasulullah, dan akhirnya arah kiblat setelah hijrah 16 bulan Rasulullah ke Madinah diarahkan ke Ka'bah. Apa maknanya? Maknanya di bulan Sya'ban ini, yuk sama-sama kita perbaiki sholat kita. Di bulan Sya'ban ini, yuk sama-sama arah kiblat kita, arah tujuan hidup kita, kita kembalikan kepada Allah dan Rasul. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sekarang diberikan kekayaan, kita diberikan jabatan, kita diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita kembali kepada Allah, tidak akan ada yang kita bawa. Ketika saya kecelakaan, saya berserah kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan istriku, aku titipkan 4 anakku yang 3 di pesantren kepadamu ya Allah. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini anak 3 masih di pesantren. Walaupun kaki kita masih 1 langkah dalam berjalan, berdakwah, awal masih menggunakan kursi roda, tapi DKM mensupport agar kita tetap bisa berdakwah. Rasulullah berdakwah dengan keringat,
dan darah. Maka kita saat ini mari sama-sama kita kuatkan dakwah. Setiap kita pendakwah, setiap kita imam, setiap kita adalah pemimpin, dan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua, peristiwa di bulan Sya'ban adalah turunnya ayat tentang perintah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan ini rutin dibaca oleh setiap khatib di khutbah kedua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa maknanya? Maka hadirin yang dirahmati Allah, di bulan Sya'ban ini yuk sama-sama kita perbaiki sunnah-sunnah Nabi kita yang sudah mulai ditinggalkan, bahkan sudah mulai tidak diamalkan oleh kita. Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana ibadah yang baik, bagaimana berumah tangga yang baik, bagaimana bertetangga yang baik, bagaimana kita bekerja yang baik, berdagang yang baik. Maka sunnah-sunnah Nabi yang Rasul pernah ajarkan kepada sahabat, lalu diajarkan kepada para ulama, lalu kepada kita, maka yuk kita amalkan. Karena ketika kita menjalankan sunnah Nabi, maka kata Rasulullah, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku, maka dia sama dengan mencintai aku, dan orang-orang yang mencintai aku akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satunya dengan memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah. Bukan hanya baca sholawat, tapi kita mengamalkan sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Maka di Masjid Baitur Rahman ada kajian-kajian Sabtu subuh, Minggu subuh. Disitulah kita petik ilmu. Untuk apa? Bekal kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, peristiwa yang terjadi pada bulan Sya'ban yang mesti kita renungi, yang mesti kita kuatkan adalah di bulan ini turunlah perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Hadirin, bulan Sya'ban adalah gerbangnya Ramadan. Ketika kita sudah masuk bulan Sya'ban tanggal 4, berarti tinggal 26 hari lagi kita memasuki bulan yang namanya bulan Ramadan. Bulan mulia. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang yang menjalankan puasa Ramadan, menjalankan ibadah di bulan Ramadan, menjalankan puasa, menjalankan sholat, menjalankan zakat di bulan Ramadan, man qoma ay man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ikhtisab, maka kita akan dapat apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada kalimat ma di akhir hadisnya. Maknanya apa? Dosa kita keseluruhan akan dihapus oleh Allah kalau kita menjalani ibadah di bulan Ramadan dengan sempurna. Maka persiapkan di bulan Sya'ban ini. Sholat kita perbaiki untuk kita sholat di bulan Ramadan. Puasa kita perbaiki di bulan Sya'ban untuk mencapai puasa yang terbaik di bulan Ramadan. Bukan hanya puasa menahan lapar dan haus saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'ats. Banyak orang puasa nggak dapat apa-apa, hanya lapar dan haus saja. Maka yuk saudaraku yang dimuliakan Allah, kita persiapkan Ramadan ini dengan ilmu-ilmu kita, bekal untuk kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Ini yang ketiga, perintah ayat surat Al-Baqarah ayat 183 turun di bulan Sya'ban. Begitu hebatnya bulan Sya'ban, turun perintah puasa di bulan Sya'ban. Dan yang keempat, yang terakhir, peristiwa yang akan kita dapati di bulan Sya'ban adalah yang namanya nisfu Sya'ban. Di dalam bulan Sya'ban ada malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, tanggal 14 di malam 15, di mana Allah akan menerima catatan amal-amal perbuatan hambanya. Maka hadirin,
Mulai dari sekarang perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Rasulullah menurut Aisyah itu bulan Sya'ban bulan paling banyak beliau melaksanakan puasa, hampir sama dengan bulan Ramadan. Hampir-hampir Siti Aisyah tidak merasakan Rasulullah berbuka pada bulan Ramadan, pada bulan Sya'ban. Maka perbanyak bulan Sya'ban. Kenapa? Karena Rasul bilang kepada sahabat, saya ingin ketika dicatat amal saya, dikembalikan kepada Allah amal saya di nisfu Sya'ban, saya dalam keadaan berpuasa. Maka hadirin, ini yang keempat, amalan yang harus kita bawa. Kita tahu catatan kita setiap hari dikirim kepada Allah itu waktu subuh dan waktu asar. Maka ada yang namanya sedekah subuh, agar ketika Allah disampaikan pesan dari malaikat, yaitu catatan amal kita di subuh hari, ada catatan amal sedekah kita. Asar pun begitu, orang sulit ibadah itu di subuh dan di asar. Orang malas sholat di subuh dan di asar. Subuh lagi enak-enaknya tidur, asar lagi tanggung-tanggungnya dia bekerja dan berdagang. Maka ini ujian yang akan dilaporkan kepada Allah melalui malaikat subuh dan asar. Lalu ada mingguan yaitu Senin dan Kamis. Maka ada anjuran untuk menjalankan puasa Senin Kamis. Ini akan diberikan kepada Allah laporannya dan nisfu Sya'ban. Kita yang tahu bahwasanya amal kita, buku catatan tahunan kita, apakah banyak merah rapotnya, apakah lebih banyak ibadahnya ketimbang maksiatnya, apakah lebih banyak taatnya ketimbang lalainya. Hadirin yang dirahmati Allah, yuk sama-sama persiapkan agar nanti buku rapot kita ketika dikirim kepada Allah isinya adalah hal-hal kebaikan. Dengan cara apa? Fal yatasoddaq, perbanyak sedekah kita. Yang tadi dibacakan oleh DKI Masjid Jami Baitur Rahman, ratusan juta uang yang ada di masjid adalah jariyah jamaah. Ini tabungan akhirat kita. Tidak akan hilang. Uang yang ada di bank kita, di ATM kita miliaran, ketika kita meninggal akan dikuasai oleh ahli waris kita. Tapi uang yang dititipkan ke masjid akan menjadi jariyah. Rasulullah pernah menyampaikan pesan kepada sahabat, wahai sahabat, ma huwal aqyas, siapa orang yang cerdas itu? Akhirnya Rasul mengatakan, orang cerdas itu yang pertama, aksaruhum lil mauti dzikra, orang yang sering mengingat kematian. Yang kedua, wa ahsanuhu lima ba'da isti'dad fahuwal aqyas. Yang kedua, yang mempersiapkan bekal menuju kematian. Apa bekal menuju kematian kita? Yaitu amal perbuatan kita. Apakah sudah cukup amal tabungan kita, investasi akhirat kita untuk kita sampai ke akhirat yang perjalanannya begitu jauh? Maka hadirin, yuk, kalau yang punya harta, kita sedekahkan harta kita. Kalau yang punya ilmu, kita sedekahkan ilmu kita. Kalau yang punya jabatan, sedekahkan waktu, tenaga, visi, misi untuk kemaslahatan umat. Mudah-mudahan 4 hal ini yang kita renungkan dan kita kaji pada Jumat yang singkat kali ini menjadikan kita mempersiapkan di bulan Sya'ban agar kita mendapatkan bulan Ramadan nanti menjadi bulan terbaik kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhal hadirun
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة.